Baik, Iwan Hawat yang Dermatolos, kita sudah terhubung dengan Bang Hendrajit ya, pengamat geopolitik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kabar Mas baik, Rizal ya. kabar baik. Ya betul, Bang Hendrajit. Kabar baik ya, Bang Hendrajit ya. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih atas waktunya kembali nih. Di pagi hari ini kita ingin mendengarkan pandangan perspektif dari Bang Hendrajit terkait Ya, wacana pembentukan family office nih yang digulirkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Seperti apa ini Bang Hendrajit? Apakah ini memang bermanfaat atau menguntungkan negara atau seperti apa, dan kenapa Luhut ini sangat ingin gitu membentuk family office di iya. Indonesia? Iya, Bang Rizal. Jadi kalau saya lihat wacana itu bergulir, yang paling menarik perhatian saya itu ada istilah orang kaya itu. Hmm. Ya, karena kalau bicara di dalam landscape politik Indonesia, itu kalau ada istilah orang kaya, apalagi di dalam landscape politik yang melibatkan jalur-jalur birokrasi pemerintahan, DPR dan sebagainya, itu kan pasti akan ada pertanyaan. Yang dimaksud orang kaya itu siapa? Itu kan Hmm. apa? Karena terus yang kedua, hubungan kekayaan dan kekuasaan politik selama ini itu seperti apa di dalam kesejarahan baik dari sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Lalu bagaimana orang yang disebut orang-orang kaya baik dalam arti novo rich ya, orang-orang kaya baru atau OKB, sampai yang namanya crazy rich, orang-orang yang gila-gilaan ya, kekayaannya Hmm. itu dalam proses seperti apa. Nah, di sini Pak Luhut menurut saya harus memperjelas dulu narasi besarnya. Dalam pengertian begini, Bang Rizal, kalau di Barat, termasuk Amerika, dalam perjalanan kesejarahan khas mereka ya, menjadi orang kaya itu apalagi dalam tingkatan yang sudah menjadi ke kelas konglomerat di negaranya, bahkan di dalam hubungan bisnis antar negara yang skalanya udah global, menjadi kaya itu merupakan jalan untuk menguasai kekuasaan politik ya. Hmm. Jadi terlepas dalam konteks itu kemudian jeleknya misalnya terus orang kaya itu membeli eh, memberikan materi untuk kemudian dia supaya di kekuasaan politik, itu perkara lain. Tapi narasi besarnya begitu. Kalau you mau di politik, jadi orang kaya dulu, gitu, Hmm. dan melalui jadi pebisnis swasta segala macam. Nah, di kita dalam konteks bukan hanya di Indonesia, sudah di dalam beberapa negara berkembang dari kawasan Asia yang masih dihantui hubungan perkawinan gelap ya antara kekuasaan penjajah dengan kaum aristokrat feodal, itu sampai hari ini kawin mawinnya itu belum belum hilang, karena feodalisme di Indonesia kan walaupun sekarang feodalisme gaya baru, itu apa tuh namanya, masih kawin mawin dengan yang selalu mencari orang-orang yang patron-patron yang punya kekuasaan uang besar gitu. Hmm. Nah, kebanyakan dari luar negeri. Nah, di dalam konteks ini kebalik kalau kita di dalam wacana kita termasuk Indonesia di Asia yang masih dihantui hubungan antara kolonialisme dan feodalisme, kira-kira gampangannya gitulah. Nah, itu kebalik. Ketika you punya kekuasaan politik, nah itu jalan you jadi orang kaya gitu. Hmm. Nah, dalam konteks narasi ini Luhut kan pasti, menurut saya hanya dua kemungkinan, pura-pura tidak tahu atau emang nggak mau tahu gitu untuk masuk menyentuh itu dulu, karena itu yang penting di dalam konteks family office ini yang dimaksud untuk mengelola orang kaya apa segala macam. Karena kalau dilihat secara job desk dari lembaga ini kalau dibentuk, sebetulnya kan di perbankan, di bidang keuangan itu kan ini kayak konsultan, kayak legal advisor, penasihat hukum, dan mungkin pembimbing strategis bagaimana mengelola aset. Itu kan sudah ada sebetulnya di dalam Hmm. Perbankan. sektor-sektor kelembagaan yang selama ini ditangani oleh berbagai bidang swasta, di keuangan, di Hmm. perbankan dan sebagainya. Nah, jadi agak aneh sebetulnya kok tiba-tiba ide ini muncul. Nah, yang terakhir yang juga nggak kalah penting,
di dalam hubungan antara kekuasaan politik dengan eh, orang-orang kaya ini dalam setting yang menurut saya, yang kita ini sebetulnya dalam narasi besar itu justru bukan kayak seperti di Barat itu. Jadi untuk ke politik dulu, baru kaya. Nah, di dalam konteks ini, di bisnis itu jadi tidak sehat, Bang Rizal. Di mana orang-orang bisnis yang murni, kalau dalam literatur ekonomi politik disebut sebagai independent bourgeoisie nasional. Jadi bourgeoisie nasional, jadi kekuatan bisnis yang betul-betul merangkak dari bawah, yang betul-betul murni bergerak di bisnis tanpa motif-motif politik dan otomatis berjarak dengan orbit pusat kekuasaan politik. Itu dari zaman Indonesia Merdeka sampai hari ini tidak terkondisi untuk menjadi kekuatan yang eksis. PKI aja salah hitung kok dalam konteks ini, kenapa terus gagal 3 kali itu karena nggak bisa menghitung yang mana namanya bourgeoisie nasional yang bisa diajak persekutuan melawan kekuatan tatanan untuk melawan kekuatan mapan dalam skema revolusi. Kalau Cina kan Mao Zedong apalagi Deng Xiaoping sampai hari ini bisa betul mengenali, wah kalau ini bourgeoisie nasional, tukang sepatu kayak pengrajin, aircraft ekonomi, pengusaha-pengusaha ekonomi, itu nggak boleh dihancurkan, justru harus dirangkul misalnya gitu kan. Nah di kita kan bourgeoisie nasional malah tidak terbangun, yang dibangun adalah istilahnya komprador kan, pengusaha-pengusaha yang sebetulnya bukan yang bergerak tulen dengan motif tulen untuk di bisnis, tapi untuk dekat-dekat dengan kekuasaan. Nah, sehingga dalam perkembangannya banyak kalau dari pribumi itu pengusaha-pengusaha yang termasuk dimaksud Pak Luhut orang kaya itu kan anak-anak pejabat, putra-putri mantan jenderal ya kan, atau apa yang kemudian dibikin swasta dijadikan direktur-direktur garis depan yang sebenarnya kalau diusut lebih jauh kan banyak kan yang bekerja ke orang-orang pebisnis-bisnis yang komprador tadi, baik pribumi maupun kebanyakan juga non pribumi kan gitu. Nah ini apa ini yang mau sedang dilembagakan ulang atau diinstitusionalisasi oleh Luhut dengan bahasa yang agak mengaburkan maknanya, yaitu tentang mengelola aset-aset orang kaya ini. Nah ini yang menurut saya krusial ini, Bang Rizal, dalam ide itu. Baik. Nah tadi faedahnya sebetulnya untuk pemerintah kalau nanti bergulir apakah ada, dan juga tentunya buat masyarakat nih, untuk kesejahteraan masyarakat apakah akan terasa gitu juga? Apakah sudah sampai sana, Bang Hendrajit melihat? Saya skeptis karena di dalam ide ini ya kan, dengan pengertian selama ini yang buat narasi besar walaupun diam-diam dibangun adalah kalau you kaya masuk ke politik dulu di tingkatan lah, mau bupati kayak mau wali kota kayak atau apa segala macam. Nah, baru lo cari duit di situ kira-kira gitu kan. Dan wacana ini katanya wacana ini sudah disetujui katanya sama Pak Jokowi ya. Nah itu kan dalam sempat tulisan saya bilang kan ketika Pak Luhut yang menurut dia sudah mengklaim sudah ini kan. Dan lagi itu agak aneh, kalau setuju nggak setuju kan itu nggak relevan disampaikan ke publik. Betul. Yang penting kan yang setuju itu yang penting di dalam ya namanya barisan sesama ini toh, kabinet dan pemerintahan, ngapain juga disebut-sebut itu kalau memang itu. Nah di dalam konteks ini yang rawan menurut saya adalah dalam perkembangan bisa jadi politik injek kaki justru kepada pengusaha-pengusaha yang betul-betul genuine mungkin ya, yang memang merupakan bibit-bibit benih-benih atau dari kekuatan yang namanya bourgeoisie nasional yang benar tadi, yang memang sebetulnya diperlukan. Kalau kita lihat bagaimana Cina bangkit dari keterpurukan kan menyatukan antara industri pertanian, iptek dan pertahanan, itu kan melahirkan bukan lagi pengusaha-pengusaha yang sekedar independen dalam artinya kreatif ya, tapi melahirkan orang-orang yang entrepreneur kayak Jack Ma itu kan lahir dari kandungan dari skema 4 modernisasi, program modernisasi yang melahirkan orang Jack Ma itu nggak 1-2 itu, Bang Rizal, tapi betul-betul orang-orang yang kreatif, inovatif, dari yang nggak kalah gitu, dengan Silicon Valley dan sebagainya. Betul. Nah, karena di sana agen-agen pemerintah birokrasi itu agent of change, katanya justru dia yang jeli. Wah, ini kamu kan udah masuk ke wilayah ini, kenapa kamu gerak di situ?
bikin dong, pikirin kali ide yang lain yang belum ada gitu kan. Jadi entrepreneurship-nya yang dikembangkan. Lah kalau di kita kan, oh bisa sih proyek ini, tapi ntar 40% kalau berhasil gue Ya, ya, buatku gue itu. Nah, yang kayak gitu, rahasia nah umum itu itu aja ya. selama ini sudah praktek, apalagi ada gini-ginian kan. Betul. Kalau lu mau di ini nggak, kalau nggak dikelola kita, lu nggak tanggung jawab ya, gitu-gitu kan. Jadi apa namanya, model-model gitu bahaya itu. Komisi, komisi gitu ya. Nah, ini. Yang selama ini aja begitu, belum udah ya pokoknya nanti ke gue 30-40% ya. Orang mau udah semangat mati angin lagi Iya. untuk buka bisnis ini. Nah, Iya. kalau Bang Hendrajit untuk family office ini mungkin ada informasi juga di luar itu seperti apa yang sudah berjalan mungkin di Amerika atau Eropa, mungkin bisa diinfokan juga ke kita apa yang sudah berjalan, berhasil atau seperti apa atau ada masalah gitu mungkin? Ya itu tadi, kalau dalam narasi besar di Eropa dan bahkan Amerika yang sekarang sudah mengambil estafet dari Inggris sebagai negara adikuasa ya pasca Perang Dunia Kedua, ya itu apa badan-badan kayak gitu tuh banyak dan apa kayak badan konsultan lah, Oh apa iya segala iya. macam dan nggak ada menjadi persoalan. Nah memang yang pertama memang dibutuhkan bagi yang memang uangnya sudah ini kan nggak ada masalah kayak hire pengacara aja lah gitu kan, kayak Hmm. hire pengacara, kayak hire notaris segala macam gitu. Jadi itu nggak benar. Nah kedua, kalau anehnya lagi kalau dalam konteks di kita ini kembali ke family office yang model yang sedang diproyeksikan itu, oligarki orang-orang kaya juga kan nggak bodoh ini. Waduh ini kayak ranjau juga itu. Jadi yang apa, Iya iya. nah Ngeri-ngeri itu juga kan ya. jadi untuk memikir ngeri-ngeri sedap juga ini. Terus itu tadi yang saya bilang injek kaki tadi. Dan yang ketiga, kalaupun ini seperti ini, selama ini mereka kan juga memakai itu kayak di Swiss misalnya kan, di Singapura. Yang saya dengar sekarang udah bukan Singapura lagi, geraknya di Hong Kong ya kan. Ada mata rantai Singapura, Hong Kong, Taiwan. Nah, ini kan banyak kan kita selalu menghantam Cina tanpa melihat peta ini sebetulnya di mana dalam mata rantai Taiwan, Singapura, Hong Kong ini kan sebenarnya ke barat justru sebagai konglomerat basis-basis dari overseas Chinese di luar RRC justru. Bahwa dalam perkembangannya era Cina, Beijing sering kerjasama atau bahkan memakai, yaitu hebatnya sosialisme ala Cina justru memperalat kapitalis. Tapi kan dia nggak nyetir negara kan, seperti kita di era Pak Harto sampai seperti hari ini di mana konglomerat The Taipan ini sering negara menjadi negara dalam negara gitu. Tapi di dalam konteks family office ini, pertama yaitu tadi karena dalam perkembangannya ada simbiosis antara komprador dan penguasa, artinya pengusaha gadungan lah kalau mau bicara lebih ini, yang apa bergerak untuk nempel di kekuasaan dan sebagainya. Dalam perkembangannya family office menjadi alat tekan supaya yang nggak sesuai dengan orbit pusat kekuatan politik itu akan terlempar gitu kan. Nah yang kedua, oligarki dalam pengertian yang di pribumi maupun non pri ini selama ini kan yang dipakai Swiss, Singapura, Hong Kong dan sebagainya itu yang sudah bikin juga. Nah justru dengan adanya ini ini menjadi alat juga untuk menyortir yang mana yang ini dan aneh juga tiba-tiba dari jalur Pak Luhut ada semacam penyangkalan bahwa ini justru dipakai untuk mencegah adanya money laundering. Kenapa juga harus dikembangkan? Kalau benar itu alat itu kan ini menjadi operasi rahasia yang justru jangan gemborkan dong. Ya operasi aja misalnya. Oh ini pakai untuk melakukan tindak kontra intelijen terhadap money laundering. Nah, ini kok malah diwacanakan ya. Walaupun katakanlah memang ada suara-suara seperti itu terus nyangkal, tapi apa begitu caranya harus official statement kayak gitu. Ini banyak keanehan-keanehan ini Bang Rizal. Baik, baik. Jadi Bang Hendrajit skeptis ya, dan harapannya mungkin tidak lanjut atau seperti apa? Iya. Ya kalau dalam skim yang tadi yang tanpa didahului dengan narasi besar, sebaiknya memang ditinjau ulang lagi lah. Tinjau ulang, gitu. Dan kalau memang serius ada yang mau membangun tata ulang kalaupun bukan tata ulang tatanannya, tapi kan di pemerintahan baru saya berharap ada yang namanya perubahan
aturan main baru. Nah, ini Hmm. yang sebetulnya secara realistis lebih baik ke arah sana. Apalagi pemerintahan baru nanti itu Oktober nanti itu menurut saya harus melihat ada konstelasi global yang kita juga harus menyelaraskan. Sekarang ini tidak ada situasi menuju perang dunia ketiga seperti yang ditakutkan banyak orang, tapi Hmm. menurut saya bukan berarti business as usual atau kondisi sekarang ini normal-normal saja. Justru ada yang namanya disrupsi. Disruption itu ada benih-benih efek-efek riak yang bisa satu saat menggelombang oleh karena ada interaksi-interaksi baru di tingkat global dan regional yang itu kita harus mengantisipasi. Kalau tidak, kita jadi korban atau objek garapan baru seperti yang sudah-sudah. Ya. Misalnya gini, pergeseran dari unipolar ke multipolar dalam kerjasama internasional itu sekarang udah makin beragam, bukan lagi satu kutub di bawah Uni Eropa Amerika, tapi sekarang sudah ada BRICS, ya kan, sudah ada Shanghai Cooperation Organization, ada Forum Kerjasama Eropa Asia dan varian-variannya yang mengarah kepada Barat itu tidak lagi menjadi polisi dunia satu-satunya, tapi ada satu perimbangan-perimbangan kekuatan baru dan momentum negara berkembang itu cukup jeli untuk manfaatkan itu seperti Brasil, India, belakangan juga Pakistan, bahkan Iran itu cukup jeli untuk makanya sekarang kan menarik kayak BRICS saja sudah masuk 10 negara baru dan menariknya Arab Saudi maupun Iran yang selama ini seumur-umur kayak musuh bebuyutan gitu kan Mhm. bisa duduk satu meja dengan mesra justru di wilayah ekonomi dan perdagangan. Makanya cairlah ke politiknya, mereka saling kunjungan ya kan, Hmm. bilateralnya juga makin bagus dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang atau Pakistan India yang seumur-umur buyutan urusan Kashmir, tiba-tiba Iya. di meja perundingan ya kerjasama gitu. Karena Mhm. hal-hal seperti ini, padahal ini dari kutub-kutub yang dulunya bertentangan, bisa ini. Nah ini kita nggak boleh apa istilahnya tell me dan Lola ya, telat mikir dan loadingnya kelamaan gitu. Nah ini diharapkan seperti itu. Nah itu yang lebih penting Baik. daripada sekedar ngurusi family office. Baik, baik. Terima kasih Bang Hendrajit atas insight dan pandangannya ya terkait family office. Dan demikian, semoga Ya, tetap ya sama-sama Bang Rizal. ya Ya. harapan kita tetap ya semoga nanti tadi disampaikan juga oleh Bang Hendrajit pemerintahan baru nanti semoga ada aturan baru yang tentunya menguntungkan bangsa dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya ya Bang Hendrajit ya. Percis Bang Oke, Rizal. baik. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendrajit. Waalaikumsalam.